Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisha Frida Azahra. Saya dari kelas reguler 22A, Prodi Akuntansi. NPM saya 2015-1052. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak dosen di portal, yaitu pertanyaan seputar UAS. Pertanyaannya ialah, jelaskan mengenai kebijakan fiskal apa yang menyangkut dengan aktivitas atau pekerjaan saya. Baik, sebelumnya kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dibuat atau diberlakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi kita. Memperbaiki di sini dalam artian bisa menstabilkan perekonomian kita ataupun bisa untuk meningkatkan perekonomian kita. Nah, contoh dari kebijakan fiskal ini seperti apa biasanya? Nah, contohnya itu untuk menurunkan inflasi atau harga-harga yang terus menaik, maka jumlah uang di pasaran itu ditarik atau tidak boleh lebih banyak, ataupun pemerintah juga menetapkan harga-harga tertentu untuk barang-barang yang biasanya disebut sebagai dengan kebutuhan pokok. Jadi harga-harganya itu sama, mulai dari Sabang ataupun sampai Merauke itu tetap sama harganya, tidak berlebihan. Baik, saya bekerja di salah satu konsultan pajak. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang berhubungan dengan perpajakan. Nah, instrumen pajak pada kebijakan fiskal ini bisa dikatakan sebagai instrumen yang paling kuat keberadaannya di tangan otoritas publik. Nah, ada dua alasan mengapa instrumen perpajakan ini dikatakan sebagai instrumen yang paling kuat. Nah, yang pertama itu karena pajak itu mampu mempengaruhi ekonomi suatu negara secara makro. Misalnya saja itu untuk perubahan perilaku konsumsi masyarakat, daya beli, ataupun investasi. Kemudian alasan yang kedua itu sangat jelas bahwa dari instrumen perpajakan ini biasanya diperoleh pemasukan utama atau pemasukan yang lebih tinggi dari sebuah negara. Nah, untuk kebijakan fiskal yang berhubungan dengan perpajakan ini apa sih? Nah, salah satu contoh dari kebijakan fiskal yang berhubungan dengan perpajakan ini adalah dapat kita lihat selama 2 tahun ini, mulai dari 2020 sampai 2021, kan ada dinamakan virus atau wabah corona. Nah, di sini pemerintah itu membuat suatu kebijakan, yaitu memberikan insentif atau relaksasi perpajakan kepada perusahaan ataupun orang pribadi. Nah, contoh insentif perpajakannya itu apa aja? Yang pertama yaitu pemotongan sebanyak 50% untuk pembayaran PPh 25. Kemudian pembebasan untuk PPh 4 ayat 2 atau PPh final. Kemudian pembebasan atau ditanggungnya oleh pemerintah untuk PPh 21 dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari kebijakan ini apa? Nah, tujuan dari kebijakan ini biasanya itu untuk meringankan beban dari wajib pajak. Wajib pajak itu bisa berupa badan ataupun orang pribadi. Nah, di tengah pandemi kayak gini kan lagi susah-susahnya usaha, lagi susah-susahnya mencari nafkah. Jadi pemerintah itu memberikan keringanan, dengan demikian keringanan yang diberikan oleh pemerintah itu bisa tetap menstabilkan perekonomian yang ada di Indonesia ini. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.